Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop seri gaming terbaru punya Acer yang harganya ini di bawah di angka 17 sampai 18 juta rupiah. Lalu kelebihannya, intinya kalau sudah pakai laptop ini bro ya, secara kemampuan dia ini seimbang dari harga yang ditawarkan, termasuk performa dan juga kenyamanan pakai. Jadi ya wes, nggak usah lama-lama bro ya, langsung aja kita bahas. Inilah dia Acer Nitro V16 AI ANV16S 41R032. Nah, dari spesifikasi yang udah dikasih sama laptop ini, nanti saya yakin bro ya, untuk teman-teman menggunakan di berbagai software berat, entah di banyak bidang, contohnya kayak 3D ataupun rendering, teknik ataupun engineering, programming IT, video editing, hingga desain grafis, insya Allah laptop ini udah proper tanpa harus dia itu di-upgrade entah memorinya ataupun penyimpanan. Karena kalau kita telisik lebih dalam secara spek, laptop ini di harga 17-18, dia ini bisa bahkan untuk kita head to head kan sama kompetitor, dengan kelebihan yang kompetitor dia itu nggak punya. Dan berupa detailnya, dia pakai AMD Ryzen 5 2440 yang punya AI engine up to 17 TOPS. Lah VGA-nya dia pakai RTX 5050 VRAM 8 GDDR7 dengan TGP di angka 85 Watt yang punya keistimewaan kalau kita pakai untuk kebutuhan gaming, dia itu sudah mendukung DLSS 4. RAM-nya udah dikasih 16 GDDR5, frekuensi 5600 MHz, penyimpanan di angka 512 GB pakai M2 NVMe 4, sama untuk softwarenya laptop juga lengkap, ada Windows 11, ada juga Office Home 2024 plus termasuk seri 365. Dan kalau kalian sudah pakai, nanti saya yakin namanya orang itu pasti ada kurangnya. Ketika teman-teman yang upgrade, laptop ini RAM-nya masih bisa pakai untuk kita maksimalkan karena dia punya 2 slot, dan upgrade-nya dia enak bro, karena 16 GB-nya satu keping dan kita tinggal nambahkan di slot kosong maksimal bisa di angka 64 GB. Lalu untuk penyimpanannya, laptop ini juga punya dual slot, yang masing-masing slot bisa keisi 2 tera, jadi totalnya maksimal laptop ini mampu untuk kita isi di angka 4 tera. Terus kalau kalian beli, bonusnya laptop ini punya layar proper ukuran 16 in, termasuk akurasi 100% sRGB dan juga refresh yang 180 Hz, yang kalau kita compare sama merek lain, layarnya ini dia paling menang meskipun kita compare sama punya Lenovo Leok, HP Victus, ataupun MSI hingga punyanya Asus Gaming ataupun TUF. Kalau nggak percaya, nanti kita kasih untuk kompetitornya. Setelah kalian beli laptop ini bro ya, dia itu punya banyak fitur yang utamanya ada pada stiker yang sudah ditaruh di bagian palm rest. Di sini kalian bisa lihat bahwa dia itu ada stiker yang isinya ada barcode. Kalau kita scan langsung otomatis masuk ke dalam website resminya Acer yang menunjukkan performa laptop ini maksimalnya seperti apa. Lalu geser ke bagian keyboard, dia itu punya 2 buah poin utama. Nah kalau kita bandingin sama punyanya Acer Nitro V15, ukuran keycapnya ini lebih pendek bro ya, termasuk untuk lampu RGB-nya dia itu ada 4 zona. Nah ini buat teman-teman yang suka mood swinger, main game kepingin lebih proper atau supaya lebih enjoy, nah kalian bisa banget nih ganti warna lampu di layout keyboard yang full size untuk disesuaikan sama waktu dan juga mood kalian. Kemudian secara performa laptop ini juga punya MUX switch yang biasanya settingan ini sering kita lihat di dalam Asus. Nah si Acer juga punya settingan MUX switch untuk bisa memaksimalkan performa secara utuh dari GPU yang ada dalam sini. Belum lagi Nvidia yang ditaruh di RTX 5050, laptop ini sudah memiliki fitur DLSS 4 yang bisa merefleksikan dari game-game kalian itu supaya lebih realistis. Dan untuk kelebihan sistem coolingnya, laptop ini punya dual fan 4 buah exhaust, yang dimana misal kita compare Acer Nitro V16 sama seri Acer Nitro V15, suhunya laptop ini lebih adem, hanya di angka 49 derajat Celcius. Kemudian secara suara, meskipun ini masih tergolong sedikit lebih berisik bro ya, laptop ini suaranya lebih silent bro dibandingkan Acer Nitro V15 dengan contoh kayak gini.
Selanjutnya kalau kalian sudah pakai laptop ini bro ya, secara garis besar untuk model desainnya dia identik dengan Acer Nitro V15. Cuman perbedaan dasarnya laptop yang saya minta bahas ukurannya dia 16 in, kalau V15 ukurannya 15 in. Jadi otomatis secara berat atau bobot dia juga beda. Acer Nitro V16 bobotnya di angka 2,1 kg, kalau V15 di angka 2,0 kg. Tapi kalau kita perhatikan, untuk tebalnya laptop ini masih sama di angka 2,35 cm. Efek sampingnya kalau kita bawa-bawa ini enak, nggak terlalu berat. Dan mungkin highlight yang saya suka dari laptop ini, logonya ini simpel bro ya. Cuman ada logo Nitro di bagian cover luar, dan di bagian palm press ini juga dia ada seperti kayak pahatan atau semacam logo yang timbul ke dalam di bagian sebelahnya stiker. Lanjut geser ke bagian touchpad. Nah, ini kalau kita pakai cukup nyaman, ukurannya lebar, enak kita pakai 1 jari sampai 4 jari. Lalu untuk colokan earphone lengkap, tapi yang perlu diingat adalah colokan laptop di Acer Nitro yang pakai AMD dia tidak punya Thunderbolt. Cuman meskipun nggak Thunderbolt bro ya, untuk copy paste data kita bisa manfaatkan colokan Type-C ini bisa di angka hingga 5 GHz, termasuk bisa juga kita manfaatkan sebagai DisplayPort. Lanjut, untuk kebutuhan kalian pakai alias standby-nya laptop ini tanpa harus dicas, dia seperti kayak halnya laptop gaming pada umumnya. Kapasitas baterainya kalau dibongkar ini lumayan gede, di angka 76 Wh, dan kemampuan laptop ini tanpa dicas, dia itu mampu bertahan di angka 2-3 jam, termasuk untuk adaptornya ini nggak terlalu gede segini bro ya, colokannya bulat, dayanya di angka 135 watt. Benefit yang lain, misal teman-teman pakai laptop ini waktu dipakai di ruang publik ataupun di kantor, WiFi-nya ini cukup stabil karena pakai seri WiFi 6E plus Bluetooth 5.3. Terus untuk paket pembelian termasuk lengkap, selain dapat laptop, nanti dapat tas gaming cakep, garansinya pun panjang di angka 2 tahun plus ADP, dan audionya kalau kita pakai untuk main game dan juga nonton film, wah istimewa bro, karena dipakai DTS yang notabene kita bisa setting untuk kebutuhan entah itu buat nonton ataupun bermain game dengan contoh seperti ini. Can't talk right now. Oke kawan, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, di segmen perbandingan ini bro ya, kita sudah mendapatkan beberapa tipe yang kiranya kalau kita head to head kan, dia itu punya spek mirip-mirip, termasuk harga mirip-mirip, dan menangnya tiap merek itu beda-beda. Totalnya ada 3 buah brand, bukan 4, karena kita milih yang paling dekat, dan detailnya yang pertama ada di Asus Gaming V16. Nah, tipe Asus Gaming ini bro ya, serinya adalah V3607VA.
Untuk harganya, dia itu di bawah lebih mahal, di angka mulai 19 jutaan rupiah. Tapi kalau kita lihat perbedaannya sama punya si Acer, dia itu pakai dapur pacu Intel Core i5 210H yang merupakan kompetitor dari AMD. Nah, kekurangannya Asus ini secara refresh rate dan juga untuk akurasi layar, dia masih di bawahnya Acer Nitro V16 AI yang punya 180Hz dan juga 100% sRGB. Tapi kalau ngomong soal performa, ya mungkin ini nggak jauh berbeda. Lanjut nomor 2 ada HP Victus 15 yang punya dapur pacu sama dan harganya ini menurut saya lebih murah, mulai 17 jutaan rupiah. Tapi kekurangannya HP Victus ini dia itu masih menggunakan layar yang belum 100% sRGB, termasuk refresh rate yang masih menggunakan 144Hz alias seri basic. Ketiga ada Lenovo LG 15A-PA10 73ID yang harganya di angka 17,3 sampai 18 juta rupiah. Nah, kalau ini menurut saya dia head to head bro, tapi kalahnya LOG dia pakai prosesor satu grade lebih rendah, yaitu pakai Ryzen 5 2220 dibandingkan punyanya Acer Nitro V16 AI yang pakai AMD lebih baru, yaitu Ryzen 5 240. Kemudian untuk urusan layar masih tetap menangan si Acer Nitro V16 AI karena dia pakai ukuran lebih gede, 16 in termasuk refresh lebih tinggi di angka 180Hz. Jadi kesimpulannya kalau saya bisa bilang adalah di harga 17 sampai 18 juta rupiah, king budgetnya ada di Acer Nitro ini. Terlepas kekurangan laptop ini memang punya sistem cooling yang sedikit lebih bersih dibandingkan semua kompetitor, tapi kalau kita mau soal kemampuan, kayaknya boleh banget ini bro, dijadikan salah satu investasi jangka panjang untuk menemani semua kegiatan kalian. Ya itu aja bro ya, saya Edu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat, oke? Mantap.